Halo guys, ketemu lagi dengan saya Jadul. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Oke, di video kali ini saya akan mengulas salah satu teori konflik menurut perspektif salah satu tokoh yang ada. Tapi sebelum video ini lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pemikiran yang akan saya ulas pada video kali ini yakni tentang pemikiran konflik dari perspektif Koster. Siapa sih Koster tersebut? Nah, Koster sendiri merupakan salah satu tokoh dari teori konflik. Nama lengkapnya adalah Lewis Alfred Koster. Dilahirkan dalam sebuah keluarga berjuis Yahudi pada tanggal 27 November tahun 1913 di Berlin, Jerman. Nah, seperti itu. Dia lahir dari pasangan Martin, seorang bankir, dan Margaret, seorang fellow. Seperti itu. Bagaimana sih teori konflik menurut perspektif Lewis A. Koster? Menurut perspektif Lewis A. Koster, konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional, yang mana konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif. Akan tetapi, konflik dapat pula menimbulkan dampak yang positif bagi keberlangsungan tatanan masyarakat. Bagi Koster, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang tidak perlu diingkari keberadaannya. Koster bermaksud bahwa konflik tidak harus merusakkan atau bersifat disfungsional bagi sistem yang bersangkutan, karena konflik bisa juga menimbulkan suatu konsekuensi yang bersifat positif. Koster memberikan gambaran kepada kita bahwa konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dan kekuasaan, status, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Selanjutnya, Koster menyatakan bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dan kelompok. Kita dapat melihat konflik individu dengan individu. Masih ingat ketika kita sekolah di bangku SMA sederajat? Secara tidak sadar, kita sudah menciptakan konflik yang positif, yaitu dalam tingkatan kompetisi, dalam ajang perlombaan, kita bersaing untuk menjadi juara kelas, dan pengalaman konflik positif yang sudah kita lalui. Sedangkan pada konflik yang bersifat negatif, bisa kita lihat pada hasil akhir dari kompetisi yang mana hasilnya tersebut tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Contohnya seperti tawuran antar pendukung atau supporter bola, debat kusir yang tidak memberikan pembelajaran kepada kita, serta contoh konflik negatif yang dapat merugikan banyak masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menghindari konflik yang bersifat negatif tersebut. Konflik itu merupakan unsur interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikatakan konflik selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak. Konflik dapat berkontribusi banyak kepada kelestarian kelompok dan mempersatukan, mempererat hubungan antar anggotanya, seperti menghadapi musuh bersama, mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, serta membuat orang lupa akan perselisihan intern mereka masing-masing. Selain itu, ketegangan yang terjadi dalam suatu kelompok akibat adanya gesekan-gesekan yang membuat konflik itu terjadi. Untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan konflik yang terjadi, Lewis A. Koster mempunyai cara untuk mekanisme agar dapat meredakan atau menyelesaikan satu konflik tersebut. Mekanisme yang Koster sebutkan yaitu dinamakan dengan safety valve atau sebutan lainnya katup pengaman. Koster mengakui bahwa konflik dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Oleh karena itulah perlu adanya cara penyelesaian yang mana itu disebut Koster sebagai katup pengaman atau safety valve. Bagi Koster, katup pengaman ini merupakan sebagai institusi atau safety valve institution dalam tatanan elemen masyarakat yang luas. Akan kita temukan banyak kepentingan-kepentingan sosial yang mungkin saja tidak bisa dipenuhi dengan cepat. Perlu adanya
lembaga atau institusi yang menjadi katup pengaman dari kepentingan tersebut, sehingga tidak akan terjadi konflik dalam masyarakat. Contohnya mari kita lihat pada institusi atau lembaga legislatif yang mana terdiri dari perwakilan rakyat seperti DPR RI di Indonesia. Adanya lembaga ini adalah sebagai penyelamat atau sebagai katup pengaman akan terjadinya konflik yang tinggi. Pasalnya, setiap daerah sudah mempunyai perwakilan dalam ranah penyampaian kebutuhan sosial masyarakat setiap daerahnya. Nah, dengan demikian aspirasi masyarakat bisa diwakilkan lewat wakil-wakil rakyat tersebut. Nah, perihal pelaksanaannya di lapangan tergantung bagaimana masyarakat merespon para wakil memberikan apa yang menjadi hak konstitusinya. Dengan demikian, konflik yang besar tidak perlu terjadi karena sudah ada wadah untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, menurut Koser, katup pengaman juga tidak mesti pada institusi. Bisa juga katup pengaman berdasarkan tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan yang dapat menguasai ketegangan karena konflik tidak dapat tersalurkan. Misalnya, melalui lelucon yang diselipkan dalam situasi tegang, yang mana dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan saat itu. Sekalipun sebenarnya lelucon itu sendiri boleh jadi tetap mengandung nilai-nilai kritik. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan besar bahwa teori konflik menurut Lewis A. Koshar ini tidak selalu bersifat negatif, tapi juga bersifat positif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu juga Koshar juga memiliki penyelesaian mekanisme konflik dengan katup pengaman atau safety valve. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih.